Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marina Praagustina. Saya mahasiswa S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi. Saat ini saya akan mempraktekkan mengenai resusitasi jantung paru. Apa itu BHD? BHD adalah dasar untuk menyelamatkan nyawa ketika terjadi henti jantung. RJP adalah suatu keadaan darurat sebagai usaha untuk mengembalikan keadaan henti napas dan atau henti jantung yang dikenal sebagai kematian klinis ke fungsi optimal guna mencegah kematian biologis. Indikasi RJP adalah pada pasien henti jantung. Apa itu henti jantung? Henti jantung adalah berhentinya fungsi pompa jantung sehingga menyebabkan berhentinya sirkulasi, sehingga menyebabkan terganggunya efektivitas kontraksi jantung. Kapan berhentinya dilakukan RJP? Yang pertama, bila pasien sudah mendapatkan respon. Yang kedua, bila penolong kelelahan. Yang ketiga, datangnya tim penolong baru yang lebih ahli atau lebih advance. Yang keempat, DNR, do not resuscitation, yaitu keluarga menolak untuk diberikan resusitasi kepada pasien. Yang kelima, jika ada tanda-tanda kematian yang jelas. Algoritma RJP pada henti jantung dewasa menurut AHA 2015. Yang pertama, lakukan CPR, berikan oksigen, kemudian pasang monitor atau DC shock. Selanjutnya, dilihat adakah irama shockable atau tidak. Jika ada, dilihat kembali apakah itu ventricle tachycardia tanpa nadi atau ventricle fibrilasi. Kemudian berikan DC shock. Setelah DC shock, lakukan CPR selama 2 menit. Kemudian akses IV atau IO. Kemudian dicek kembali adakah irama shockable. Jika ada, lakukan DC shock. Kemudian CPR selama 2 menit, berikan epinefrin atau adrenalin 3-5 menit. Pertimbangkan saluran napas lanjutan atau kapnografi. Kemudian cek kembali ada tidaknya irama shockable. Jika ada, lakukan DC shock. Kemudian CPR selama 2 menit, berikan lidokain atau amidodaron. Kemudian dilihat kembali penyebab yang dapat dipulihkan. Pada CPR 2 menit saat memasang akses IV atau IO ternyata tidak ada irama shockable, maka langsung dilakukan CPR 2 menit, masukkan epinefrin 3-5 menit, kemudian pertimbangkan saluran napas tambahan atau kapnografi, kemudian lakukan CPR lagi selama 2 menit, masukkan amiodaron atau lidokain, kemudian tangani penyebab yang dapat dipulihkan. Jika tidak ada tanda-tanda sirkulasi spontan kembali, lanjutkan ke CPR 2 menit. Kemudian jika ROSC, lanjutkan ke perawatan pasca henti jantung. Kemudian pertimbangkan kelayakan untuk resusitasi kelanjutan. Algoritma RJP menurut AHA, jika sudah diberikan resusitasi CPR, kemudian berikan oksigen, kemudian pasang monitor dan DC shock, kemudian tidak ada irama jantung, maka lakukan pemberian epinefrin segera. Kemudian lakukan CPR selama 2 menit, kemudian pasang akses IV atau IO, berikan epinefrin selama 3-5 menit, kemudian pertimbangkan pemasangan saluran napas lanjutan atau kapnografi. Kemudian jika ada ritme shockable, kemudian lanjutkan ke DC shock dan CPR, kemudian adrenalin. Jika tidak ada irama, maka lakukan CPR kembali selama 2 menit, kemudian tangani penyebab yang dapat dipulihkan. Jika tidak ada irama shockable, maka lakukan CPR kembali selama 2 menit, kemudian diberikan adrenalin 3-5 menit, kemudian jika tetap tidak ada, lakukan CPR kembali selama 2 menit, kemudian tangani penyebab yang dapat dipulihkan. Tahap orientasi. Perhatikan 3A.
Yang pertama, aman diri atau penolong. Yang kedua, aman korban. Yang ketiga, aman lingkungan. Aman diri atau penolong, kita memakai proteksi diri, salah satunya dengan memakai handscoon. Yang kedua, aman korban. Pastikan korban tidak berada di tempat miring, tidak di atas bebatuan, kemudian pada alas yang datar. Jauhkan korban dari sumber lingkungan yang membahayakan. Yang ketiga, aman lingkungan. Perhatikan cermati keadaan lingkungan sekitar. Pasien diatur dengan posisi terlentang dan ditempatkan di bidang yang datar. Yang kedua, pasien dirangsang dengan rangsang suara dan rangsang nyeri. Yang ketiga, call for help jika pasien tidak berespon. Yang keempat, cek nadi dan napas pasien tidak lebih dari 7 detik. Yang kelima, berikan rescue breathing jika nadi teraba tapi napas tidak ada. Ini kombinasi 30:2 dilakukan dengan teknik dan irama yang benar. Yang kedua, penilaian nadi dan napas pasien dilakukan secara periodik. Selanjutnya, jika sudah terdapat napas dan nadi spontan, posisikan pasien posisi miring mantap. Klien terlentang dan di posisi tempat yang datar. Kemudian cek respon pasien. Bu, buka matanya. Bu. Kemudian kalau tidak ada, dirangsang nyeri, tidak ada, kemudian call for help. Help, minta tolong ke lingkungan sekitar, kemudian kalau tidak telepon 118 atau code blue. Itu. Call for help, code blue. Halo, code blue, ada pasien dengan tidak sadarkan diri, tidak ada respon. Saya akan melakukan tindakan pertama yaitu RJP. Mohon segera ke sini di daerah dekat instalasi bedah sentral. Look, listen, feel. Lihat ada napas atau tidak, kemudian dengarkan ada napas atau tidak, ada tidaknya pergerakan dada, kemudian rasakan ada hembusan atau tidak. Tidak bernapas, kemudian cek nadi karotis, tidak ada. Pemeriksaan nadi dan napas dilakukan tidak lebih dari 7 detik. Kemudian lakukan rescue breathing jika napas tidak ada, nadi ada. Kemudian lakukan RJP jika tidak ada nadi. Dengan cara berikan kompresi kepada jantung sebanyak 30:2. Dengan cara memasang kepalan tangan di daerah sternum. Lakukan kompresi 30:2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Lakukan ventilasi 2 kali. Lakukan selama 2 menit selama 5 siklus. Setelah melakukan RJB selama 5 siklus, lakukan pemeriksaan nadi karotis. Tidak teraba, napas belum ada, kemudian lakukan RJP kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ventilasi 2 kali selama 5 siklus. Kemudian posisikan pasien miring mantap jika sudah ada napas spontan dan nadi.